Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Aerator untuk budidaya ikan nila berbasis IoT. Eh, Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Al-Saka Imron, NIM 2020 023 0017. Saya Thalia Jekal Arakasiwi dengan NIM 2020 023 0064. Ringkasan, penggunaan teknologi seperti Internet of Things atau IoT telah memungkinkan pemantauan dan pengelolaan kondisi air secara real time yang telah meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan budidaya ikan. Dengan populasi dunia yang terus tumbuh dan permintaan akan sumber protein laut yang tinggi, budidaya ikan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan global. Sejarah budidaya ikan mencerminkan bagaimana manusia telah memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produksi ikan dan memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan aerator dalam budidaya ikan nila memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas air dan mendukung pertumbuhan ikan nila yang sehat. Aerator digunakan untuk menyediakan oksigen terlarut dalam air kolam budidaya yang menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ikan nila. Aerator jenis permukaan atau pencampuran udara adalah yang paling umum digunakan dalam budidaya ikan nila. Aerator ini berfungsi dengan memompa udara ke dalam air kolam yang kemudian larut menjadi oksigen terlarut dan membantu menghindari kondisi hipoksia, yaitu ketika kadar oksigen di dalam air sangat rendah. Pendahuluan. Aerator adalah alat yang bekerja menggunakan prinsip kerja atau teknik dari aerasi. Aerasi sendiri adalah penambahan udara yang mengandung oksigen ke dalam tambah. Penyediaan oksigen terlarut berasal dari hasil fotosintesis fitoplankton, difusi dan oksigen bawaan dari aliran air yang masuk ke badan perairan aerasi, yakni penambahan udara yang mengandung oksigen ke dalam air. Aerasi dapat dilakukan dengan bantuan alat mekanik yang disebut dengan aerator. Aerasi sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama udara dimasukkan ke dalam air dengan dideburkan atau splasher aerator, dan yang kedua gelembung udara dilepaskan ke dalam air atau bubbler aerator. Seberapa banyak dan cepat gas atau oksigen yang dipindahkan ke dalam dan keluar dari air tergantung pada kondisi kesetimbangan atau konsentrasi jenuh dan perpindahan massa. Latar belakang dari penelitian ini adalah semua jenis ikan konsumsi atau hias, ikan laut maupun tawar memerlukan oksigen untuk proses metabolisme. Budidaya ikan air tawar yang sangat memerlukan oksigen tambahan, contohnya ikan nila. Sedangkan untuk air laut adalah udang yang meningkatkan produktivitas, penting untuk memperhatikan pemberian pakan yang tepat, mengontrol tingkat kekeruhan air, dan menggunakan sistem aerasi yang baik agar kualitas air tetap terjaga. Karena itu dibutuhkan alat yang dinamakan aerator. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, membantu menaikkan konsentrasi oksigen terlarut ketika air mengalami kekurangan oksigen agar ikan nila dapat bernafas dengan baik. Tujuan yang kedua yaitu membantu mengurangi CO2 atau karbon dioksida yang berlebih pada kolam ikan nila. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana membantu menaikkan konsentrasi oksigen terlarut ketika air mengalami kekurangan oksigen agar ikan nila dapat bernapas dengan baik. Yang kedua yakni membantu mengurangi CO2 yang berlebihan pada kolam ikan nila. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni sesuai dengan perencanaan aerator berbasis Internet of Things. Mikrokontroler yang digunakan adalah ISP826612F untuk mengolah dan mengirim data dari sensor.
Sensor yang digunakan sendiri adalah ICHLW 8012 untuk pembacaan nilai arus, tegangan, dan daya. Aerator akan hidup atau mati sesuai hasil dari sensor. Jika dimatikan, maka arus, tegangan, dan daya diputus oleh ISP 8266. Diagram blok. Jadi untuk alat ini ada proses input, proses, dan output. Yang pertama yaitu input. Di sini input kita menggunakan sensor ICHLW 8012 yang berfungsi untuk mendeteksi arus, tegangan, dan daya. Lalu setelah itu dari sensor masuk ke proses. Di sini proses yaitu kita menggunakan microcontroller Not MCU ESP8266. Lalu dari microcontroller tersebut akan memberikan notifikasi ke handphone melalui aplikasi Blink. Setelah itu apabila microcontroller diperintahkan untuk menghidupkan aerator, maka aerator akan hidup, lalu aerator akan berjalan dan menghasilkan oksigen dan atau udara. Penjelasan pada proses input. Pada blok input terdapat satu buah sensor yang digunakan untuk mendeteksi arus, tegangan, dan daya. Sensor yang digunakan adalah sensor ICHLW 8012 yang berfungsi untuk mendeteksi arus, tegangan, dan daya. Keluaran dari sensor ini adalah berupa tegangan analog. Proses. Pada blok bagian proses terdapat sebuah Not MCU merupakan sebuah modul berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi sebagai microcontroller dan juga dapat terkoneksi ke jaringan internet atau WiFi. Pada microcontroller tersebut terdapat beberapa pin IoT sehingga dapat digunakan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Dari microcontroller, Not MCU akan menerima sebuah data input dari sensor ICHLW2018 yang berupa data tegangan analog. Setelah dari Not MCU tersebut menerima data analog dari sensor, sehingga dari hasil tersebut data dari pendeteksian sensor yang sudah dalam bentuk analog akan dilakukan sebuah proses mematikan dan menghidupkan aerator pada kolam ikan nila. Output dari alat ini adalah Not MCU yang menghidupkan aerator ketika waktunya untuk hidup sesuai dengan settingan pada aplikasi. Jika bukan waktunya untuk dihidupkan, maka aerator akan dimatikan dengan cara memutus arus, tegangan, dan daya yang mengalir pada aerator. Selain itu, Not MCU juga memberikan notifikasi ke smartphone melalui aplikasi Blink. Pada aplikasi tersebut, pengguna bisa mengatur waktu kapan saja aerator tersebut akan dinyalakan. Aerator menyala dan menghasilkan oksigen atau udara pada dalam kolam sehingga ikan dapat bernafas dengan baik. Adapun progres yang sudah kami lakukan dari penelitian ini, yang pertama yaitu pembuatan proposal penelitian, yang kedua ada survei harga komponen yang digunakan dalam peralatan. Dalam penelitian ini kami memiliki beberapa komponen untuk menciptakan suatu alat aerator otomatis berbasis IoT ini. Yang ketiga yaitu perencanaan pembuatan alat. Baik, demikian presentasi dari kami. Sebelum menutup presentasi kali ini, kami memiliki pantun. Baik, mohon maaf jika presentasi ini belum sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah semata. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.